Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Rabu ya, tanggal 15 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart. Dan secara keseluruhan kalau kita perhatikan ya, untuk time frame daily ini, struktur yang terjadi ya dari pergerakan swing terakhir yang di posisi ini masih dalam posisi tren turun ya kalau saya sampaikan, dan terjadi pergerakan atau pembentukan candle khususnya di hari Selasa kemarin ya, yaitu membentuk long legs doji. Artinya di sini ada tekanan buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Padahal kalau kita perhatikan ya, data ekonomi Amerika kemarin rilis ya, yaitu CPI ya, atau inflation rate yang ada di Amerika turun sesuai ekspektasi, yaitu sebesar 6%. Dari data sebelumnya kan 6,4% ya, turun menjadi 6,0%. Artinya seharusnya indeks dolar secara keseluruhan terjadi penurunan. Tapi kalau kita lihat posisinya di sini, investor lebih berhati-hati ya, karena belum final, dalam arti kan nantinya di tanggal 22 itu ada rilis suku bunga untuk minggu depan. Dan masih melihat daripada data-data selain inflasi ya, targetnya turun hingga 2%. Nanti malam banyak akan rilis Hack Impact ya. Nanti di akhir video insya Allah saya akan bahas secara keseluruhan. Kalau secara teknikal tren masih kecenderungan turun, dan terakhir ada impulsif bearish yang cukup kuat ya. Kalau kita perhatikan dari volume body candle pun sudah terlihat. Dari posisi sebelumnya di sini ada long legs doji, kemudian ada konfirmasi candle impulsif bearish, semakin turun body atau volume candle semakin besar. Dan apakah candle long legs doji ini akan memberikan konfirmasi bahwasannya akan melanjutkan penurunan atau akan terjadi kembalikan kenaikan? Artinya sesuai dengan yang kita lihat ya. Anda bisa lihat long legs doji sebelumnya di posisi ini sudah dikonfirmasi candle warna merah, candle impulsif bearish. Maka dari posisi ini, meskipun di sini ada bullish engulfing, impulsif yang cukup kuat, seller lebih kuat mendorong hingga break di bawah area bullish engulfing. Dan tentunya ini akan memberikan informasi ya, long legs doji ini, kalau hari ini ya, khususnya di hari Rabu dan bertepatan nanti malam banyak news yang akan rilis pukul 19.30, saya melihatnya kalau candle daily ditutup impulsif bullish, oke, candle daily ditutup impulsif bullish, besar kemungkinan indeks dolar akan kembali menguat. Tapi kalau candle daily ditutup di impulsif bearish, saya pastikan indeks dolar akan melanjutkan penurunannya. Dan menariknya kalau kita tarik ya menggunakan metode Fibo Musang ya, ini sih bisa loh ini dijadikan target bawah ya. Kita coba tarik posisinya seperti ini. Dari target bawah ini impulsif bearish ini kan berhasil break di bawah daripada open dari bullish engulfing ini nih. Kita tarik ya dari posisi ini dan sampai dengan titik tertingginya kita lihat, dan kita masukkan Fibo Musangnya. Oke. Nah, Anda bisa lihat minimal target daripada indeks dolar ya tertera ya. Ini bisa selama 1 minggu ini sampai dengan hari Jumat ya. Targetnya minimal itu akan menyentuh area 1.618 di sini nih, di 102.244, dan bertepatan posisi ini itu berada di area demand ya. Ini ada area demand. Oke, kita tandain seperti ini ya. Ini ada area demand, dan posisinya ini juga dalam area ini ada order block di time frame daily. Oke, ini ada order block di time frame daily cukup besar ya. Oke, itu areanya. Jadi area tersebut juga ternyata bertepatan dengan 61,8%. Sangat memungkinkan sekali ada terjadinya penurunan hingga wilayah ini. Oke. Sementara ini saya akan tetapkan ya posisinya di sini nih ya. Dan ini saya hapus dulu aja, ini yang menjadikan target weekly ini saya hapus dulu, golden level saya hapus dulu ya. Jadi sementara ini saya akan mentargetkan posisi turun hingga 61,8%. Artinya indeks dolar akan kembali melemah ya. Jadi ini menjadikan target untuk minggu ini. Saya rubah ya, targetnya lebih dalam. Oke, ini targetnya weekly
Ya, seperti itu ya kurang lebihnya. Jadi saya memiliki gambaran bahwasanya indeks dolar akan terjadi pelemahan. Oke, tapi kalau nanti hari ini tetap ada bullish, candle bullish ya, artinya masih ada terjadi koreksi naik, karena saya melihatnya pergerakan daripada indeks dolar ini trennya adalah kembali turun. Dari sebelumnya dia ini naik ya, bullish untuk koreksi, dan ini saat ini melanjutkan penurunannya. Oke, sekarang kita turunkan dulu ya di time frame 4 jam. Kita lihat di time frame 4 jam sebenarnya target ataupun kondisi kemarin yang saya harapkan sampai dengan posisi saat ini sih ada kenaikan ya sebenarnya. Karena saya memiliki area target itu sampai dengan area golden level dan area order block time frame 4 jam di sini. Karena di sini memberikan informasi yang cukup kuat, terjadi bearish engulfing di mana ada area order block time frame 4 jam, ada area supply di sini, dan kemudian ada area imbalance. Ini sebenarnya sangat kuat sekali nih konfirmasinya. Tapi saya sampai dengan posisi saat ini ternyata harga masih belum dapat merespon atau menutup gapnya sebelumnya ya. Dan target breakoutnya ya tentunya masih di area ini yang menjadikan target breakout. Dan hati-hati juga, makanya saya katakan kalau ada pun kenaikan ya, ada pun kenaikan meskipun saya memiliki target penurunan hingga wilayah 102.244 sampai dengan 101.879, gak ada ya memungkinkan sekali ini akan membentuk pergerakan wave 1, 2, 3, 4, 5 ya, wave sampai wave 5 gitu loh. Dan ini posisinya juga ada area ini terlihat seperti double bottom ya. Ini seperti double bottom. Tapi kalau posisinya ini betul-betul double bottom, dia harus break out di atas low weekly. Selama dia tidak break di atas low weekly, ini nggak bisa dikatakan double bottom juga gitu. Ya, artinya posisinya sih saya masih melihat dengan kondisi saat ini masih konsolidasi, belum ada perubahan yang cukup signifikan. Saya hanya bisa melihat nantinya kalau pergerakan hari ini berhasil break di atas low weekly, maka besar kemungkinan indeks dolar akan menutup gapnya sebelumnya di posisi ini dan bertepatan dengan area order block dan imbalance. Oke, tapi kalau terjadi break impulsif bearish close di bawah strong low di 103.484, saya pastikan akan menuju ke area key support sampai dengan target weekly-nya di 102.244. Posisinya seperti itu. Sekarang coba kita lihat time frame 1 jam. Nah, ini masih konsolidasi ya. Ini masih konsolidasi, artinya pergerakannya masih bergerak terbatas, belum ada informasi yang cukup kuat, tinggal pemantauan aja area ya. Artinya seperti ini. Pantau dulu area informasi area low weekly ini. Kalau ini terjadi breakout impulsif bullish, maka kecenderungannya akan naik menuju area order block di sini ya, menutup gapnya. Tapi kalau informasinya ternyata di sini dia break impulsif bearish dan close di bawah strong low, maka akan terjadi pelemahan berlanjut untuk indeks dolar. Jadi saya akan memberikan dua informasi. Tentunya dari posisi ini target saya adalah sampai dengan target weekly di posisi ini ya, penurunannya. Ini targetnya. Oke, jadi ini kondisinya untuk indeks dolar saat ini ya. Secara keseluruhan kesimpulannya indeks dolar masih dalam potensi tren turun. Cuman tinggal kita lihat besar kemungkinan apakah betul-betul bisa menyapu area liquidity ya, wilayah ini ya. Terjadi swing swap di area posisi ini dan menutup gapnya, atau dia masih dalam posisi penurunan dulu, yaitu batasan kita area strong low sama low weekly. Ini aja. Oke, jadi pantau dua informasi itu ya, antara strong low dan low weekly. Jadi artinya kalau indeks dolar break di bawah strong low, maka bisa memungkinkan turun menuju 102.586 sampai dengan target weekly-nya 102.244. Tapi kalau break impulsif bullish di atas low weekly 104.039, maka menuju area order block time frame 4 jam sama area imbalance. Oke, mendekati area golden level dari penurunan terakhir ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk indeks dolar ya. Sekarang kita akan melanjutkan di jadwal kalender ekonomi yang nanti malam akan rilis. Saya akan bahas sekali lagi. Oke, check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi hari ini tanggal 15 Maret 2023,
Pertama ada core PPI ya, ini pukul 19.30. Jadi malam ini semua data rilis pukul 19.30 ya, setengah 8 malam. Oke, kita buka dulu untuk core PPI. Dari core PPI sendiri, data sebelumnya itu ada terjadi kenaikan ya, dari 0,5% naiknya. Dari data sebelumnya adalah 0,3% naik menjadi 0,5%. Artinya memang di bulan Februari kemarin kecenderungan indeks dolar terjadi penguatan dari data core PPI itu sendiri. Tapi di data rilis bulan ini ya, khususnya malam ini nanti, kalau kita perhatikan dari data 0,5%, prediksinya turun menjadi 0,4%. Jadi jika mana data tersebut menghasilkan angka 0,4% atau di bawahnya 0,4%, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Oke, tapi kalau datanya berbalik posisinya, ternyata naik menjadi lebih tinggi ya, atau 0,5% kembali lagi ya, posisinya indeks dolar akan terjadi penguatan. Secara grafik ada terjadi kenaikan terakhir memang di posisi 0,5% ya. Kalau di sebelumnya di sini ada 0,6%. Itu keluar ketika bulan 6 tanggal 14 ya, dan posisi dari start itu terjadi penurunan bertahap sampai puncaknya di kenaikan di bulan kemarin ya, di pertemuan bulan kemarin, yaitu bulan 2 tanggal 16. Oke, dan untuk bulan Maret ini, oke, rilis tanggal 15, di sini diperkirakan turun menjadi 0,4%. Kemungkinan besar akan terjadi penurunan karena ini sudah menurut saya, kalau kita lihat dari 0,5 dan 0,6 sebelumnya, ada kondisi core PPI sedikit ada terjadi penurunan. Menurut saya make sense untuk malam ini bisa turun menjadi 0,4% untuk core PPI sendiri. Jadi prediksinya indeks dolar akan terjadi pelemahan. Untuk core retail sales kita lihat ya, untuk core retail sales di sini juga rilis di jam yang sama 19.30. Data sebelumnya 2,3%. Kalau kita lihat ada pertumbuhan yang sangat signifikan. Anda bisa lihat dari 2023 ya, bulan 2 tanggal 15, data sebelumnya 0,8% naik menjadi 2,3%. Kenaikannya cukup signifikan sekali ya. Tapi prediksinya untuk bulan ini tanggal 15 nanti malam itu turun menjadi minus 0,1%. Hati-hati, core retail sales ini sangat pengaruh sekali ya terhadap keputusan The Fed nantinya. Tapi kalau data-data ini tidak menunjukkan agresivitas atau kondisi naik di atas daripada perkiraan, maka besar kemungkinan pasti Jeremy Powell hanya menaikkan sebesar 25 basis point. Oke ya, jadi prediksinya turun untuk core retail sales, artinya indeks dolar akan terjadi penurunan. Ini juga high impact ya, bisa diperhatikan apakah betul-betul turun minus 0,1%, bahkan di bawahnya nanti kita lihat datanya. Oke, prediksinya sampai saat ini indeks dolar terjadi pelemahan. Kemudian pukul 19.30 hal yang sama. Di sini ada Empire State Manufacturing Index. Coba kita lihat datanya. Oke, dari data ini Empire State Manufacturing Index ya, kalau sebelumnya menghasilkan minus 5,8%, ini juga ada pertumbuhan, sebelumnya minus 18. Oke, dari minus 18 tumbuh menjadi minus 5,8%, artinya positif ya di pertemuan sebelumnya. Tapi di posisi saat ini dari minus 5,8 ya, ini ada posisi sebentar, ada posisi dari sebelumnya ini kemudian dia naik. Nah, ini posisinya ada penurunan ya, hati-hati, ada penurunan angka minus 8,00. Jika mana hal ini terjadi ya, sekali lagi indeks dolar akan terjadi pelemahan. Oke, itu dari Empire State Manufacturing Index. Kemudian yang di sini ada selanjutnya PPI. Kita lihat PPI ya. Pukul 19.30, data sebelumnya 0,7% turun menjadi 0,3%. Padahal kalau kita lihat bulan yang lalu pertumbuhannya cukup signifikan, dari data 0,4% tumbuh menjadi 0,7%. Artinya bulan lalu indeks dolar menguat, memang betul sesuai, tapi di bulan ini diprediksikan turun menjadi 0,3%. Secara grafik memang naik turunnya cukup besar ya dari PPI ini. Ya, kalau posisinya bulan ini ya, data nanti malam rilis sesuai dengan perkiraan 0,3% bahkan di bawahnya, maka indeks dolar diprediksikan akan melemah. Oke. Retail sales juga hal yang sama. Ini akan pukul 19.30.
Dari data sebelumnya 3,0%, ada pertumbuhan yang cukup signifikan dari data sebelumnya 1,8%, dan hari ini diprediksikan turun menjadi minus 0,3%. Hati-hati, secara keseluruhan hari Kamis ini data-data yang rilis ya, forecastnya menunjukkan 80% ya, indeks dolar terjadi pelemahan. Oke, 80% indeks dolar terjadi pelemahan. Tapi nanti kita lihat, karena hari ini rilis banyak news ya, ada 5 komponen data Amerika yang akan rilis. Apakah perbandingannya menunjukkan potensi aktualnya nanti ya, memberikan dorongan atau pelemahan pada indeks dolar, dan datanya jika mana sesuai dengan forecastnya, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan yang cukup signifikan. Oke, tapi kalau datanya keluarnya terbagi menjadi 50-50 ya, besar kemungkinan harga hanya bergerak terbatas. Intinya di situ. Tapi kalau menunjukkan potensi di atas daripada forecast, maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Sekali lagi, dari data yang ada saat ini yang bisa saya sampaikan, kecenderungannya memberikan informasi indeks dolar terjadi pelemahan. Menurut saya make sense. Kenapa? Saya hari Jumat kemarin saya lihat dari data tenaga kerja turun, unemployment rate naik, itu menunjukkan pelemahan pada ekonomi Amerika ya, mengenai tenaga kerja yang meningkat. Kemudian dari average hourly earning juga posisinya terjadi penurunan. Artinya retail sales ini juga pasti akan berpengaruh terhadap retail sales ya, terjadi penurunan. Meskipun non-farm payroll-nya menunjukkan potensi penguatan, tapi tidak sebesar daripada bulan sebelumnya. Bahkan PPM menurut saya juga akan terjadi penurunan. Jadi kesimpulannya menurut saya make sense sih, dari data-data sebelumnya yang rilis menunjukkan bahwasanya posisi dari data ini ya menunjukkan penurunan. Ini make sense sekali, apalagi kita lihat inflasi yang ada di Amerika turun loh ya, dari 6,4% menjadi 6,0%. Itu menunjukkan bahwasanya ekonomi Amerika lagi dalam posisi turun. Oke, apalagi dipengaruhi oleh SVB Bank ya, yang terjadi bangkrut ya posisinya, dan ini sangat berpengaruh juga dari kondisi ekonomi saat ini. Meskipun pemerintah menopang ya, bahwasanya akan memberikan pembayaran ya bagi para si deposan sendiri gitu loh, untuk mengembalikan dananya tersebut. Dan ini informasinya ya, insya Allah nanti malam saya akan live untuk membahas news yang akan rilis ya. Nanti malam insya Allah saya akan live, saya akan usahakan ya, nanti kita akan ketemu pukul 19.00 ya, 30 menit sebelum rilis berita. Oke, jadi ini informasi yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika mana ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya, bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.